2021. Karena dalam kondisi pandemik kita belum bisa untuk melaksanakan acara Sanggadana terbuka secara umum, artinya belum bisa full untuk hadir sesuai dengan kapasitas Bakti Salah, maka kita terbatas hanya sebagian kecil dari umat yang boleh hadir. Tapi bagaimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang tidak bisa hadir karena kondisi pandemik ini masih bisa ikut serta menyaksikan dari rumah masing-masing. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mengutip kema Saranagata tadi, bahung we saranang yanti pabadhani wanani ca arama ruka cetiyani manusa hayata cita netangku saranang kemang netang saranang mutamang. Pada umumnya manusia ketika mereka mengalami ancaman, apakah itu bahaya dari alam, dari cuaca, dan atau bahkan dari makhluk-makhluk yang tidak nampak, mereka akan mencari perlindungan pada tempat-tempat yang dianggap sakral, apakah itu pepohonan, gunung-gunung, batu, atau bahkan bangunan-bangunan wihara dan sebagainya, ataupun cetia. Namun itu bukanlah perlindungan yang sesungguhnya, bukanlah perlindungan yang dapat membawa kita pada terhentinya penderitaan. Yo cak budhan cak dhamman cak sanggan cak saranang gato cak tarik arya sacani sama panyaya pasati. Namun sesungguhnya ketika kita berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, serta belajar untuk memahami 4 kebenaran mulia dan memiliki pengertian benar, etangku saranang kemang etang saranang mutamang, ini adalah perlindungan yang terluhur, termulia, perlindungan yang tertinggi. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, lalu apa hubungannya dengan dana yang akan kita lakukan pada siang hari ini jika dihubungkan dengan arti kata perlindungan itu sendiri? Banyak di antara kita memahami sebuah perlindungan itu datangnya dari luar. Banyak yang memahami bahwa sebuah perlindungan itu datangnya dari kekuatan luar, yang artinya tidak ada hubungan dan kaitan dengan diri kita. Tetapi pada prinsipnya, praktik Buddhism, praktik di dalam Buddha, Dhamma, Sangha, intinya adalah pelaksanaan Dhamma itu sendiri. Artinya apa? Perlindungan akan datang jikalau kita mempraktikkan Dhamma. Nah, berdana merupakan salah satu bagian yang dapat kita praktikkan, yang dapat kita jalankan di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimanapun juga di dalam hidup kita, setiap individu, setiap orang memiliki yang namanya timbunan jasa kebajikan yang berbeda-beda. Inilah yang akan membedakan, inilah yang menjadikan kita di antara satu sama lain berbeda-beda. Sebesar apa kita menanam jasa kebajikan, sebesar itu pula manfaat yang kita peroleh, baik di kehidupan ini maupun di kehidupan yang akan datang. Karena pada prinsip utama berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha itu ada pada pelaksanaan Dhamma, ada pada praktik Dhamma. Jadi perlindungan itu akan datang jikalau kita mempraktikkan Dhamma. Sejalan dengan apa yang diterangkan di dalam Theragata. Dhammo awirakati dhammacari. Dhamma akan melindungi mereka yang mempraktikkan Dhamma.
Maka dipertegas di dalam Nidi Kanda Sutta, seperti yang Bapak Ibu saudara-saudara sekalian tadi sudah renungkan ketika dibaca oleh pemimpin kebaktian pada saat meditasi. Ada bait yang mengatakan yasa danena silena sanya mena damena ja nidi sunihito hoti itia purisasawa. Tekun atau gemar berdana, ya, melatih sila, melatih pengendalian diri serta pengembangan batin, ini merupakan cara bagi seorang pria ataupun wanita untuk menanam jasa kebajikan. Jadi sebuah jasa kebajikan di dalam hidup ini bisa kita lakukan, ya, dengan cara berdana, dengan cara menjalankan sila, atau bahkan dengan cara mengembangkan batin. Maka di dalam dasa punya kiriya waktu yang jumlahnya 10, itu kalau disingkat menjadi 3, tinggal dana, sila, dan bawana. Dana, sila, dan bawana itu mencakup, ya, kesemua dari 10 dasa punya kiriya waktu. Jadi artinya 10 cara di dalam berbuat baik, ya, itu dirangkum menjadi 3, tinggal sila, dana, sila, dan bawana. Nah, hal yang paling mendasar dari praktik itu kita diajarkan untuk belajar melepas. Artinya untuk bisa berdana kita harus memiliki satu kemurahan hati untuk bisa melepas materi yang kita miliki untuk berbagi dengan orang lain. Nah, pada momen bulan ini, masa Katina itu mulai berlaku, artinya mulai pelaksananya, perayaannya sehari setelah selesai masa wasa. Jadi kalau tahun ini masa wasa berakhir tanggal 21 Oktober, maka masa Katina adalah tanggal 22 Oktober sampai purnama, ya, berikutnya. Nah, karena pewarna luar puasa itu adalah pada saat purnama, maka sehari setelah purnama, ya, itu adalah masa Katina, atau tanggal 16 penanggalan lunar itu adalah hari pertama masa Katina selama 1 bulan penuh. Nah, ini merupakan kesempatan yang baik bagi para upasaka, upasika, ya, sebagai bagian dari pilar agama Buddha, ya, yang terdiri dari 4 pilar itu, biku, bikuni, upasaka, dan upasika. Ya, umat Buddha itu, ya, ada yang sebagai upasaka berarti umat Buddha wanita, ada yang sebagai upasaka umat Buddha pria, upasaka, upasika, ya, umat Buddha pria dan umat Buddha wanita. Jadi peranan yang bisa kita ambil sebagai bagian dari 4 pilar itu adalah salah satunya menyokong kehidupan bhikkhu sangga. Di antara masing-masing memiliki tugas dan kewajiban. Sang Buddha sendiri tidak menentukan kapan beliau akan parinibbana atau wafat ketika beliau belum benar-benar yakin bahwa keempat pilar ini sudah kokoh. Jadi beliau menentukan, ya, 3 bulan ke depan beliau akan parinibbana itu ketika beliau sudah benar-benar yakin dan tahu bahwa keempat pilar ini kokoh. Jadi ketika 4 pilar ini sudah kokoh, sudah teguh, artinya ibarat sebuah rumah itu memiliki 4 tiang, ya, semua tiang itu sudah benar-benar kokoh, sudah benar-benar kuat, ya, barulah Sang Buddha memutuskan untuk parinibbana. Jadi artinya keempat pilar ini harus saling menyokong, saling mendukung, sehingga, ya, komunitas, artinya umat Buddha dan Sangga itu benar-benar bisa lestari, bisa bertahan. Maka seiring dengan berjalannya waktu, udah 2560 tahun lebih sudah.
agama Buddha, ajaran Buddha Sasana bisa bertahan dan akan terus bisa bertahan jikalau keempat pilar ini saling menyokong dan mendukung. Nah, kita sebagai upasaka upasika ya, mengambil peranan di situ. Pada momen masa Katina ini tentu merupakan sebuah berkah yang besar bagi umat Buddha. Kenapa? Karena momen Katina itu tidak datang setiap saat. Artinya dalam setahun itu hanya datang satu masa saja dan hanya berlaku selama sebulan itu saja. Dan Katina itu juga tidak bisa kita lakukan di sembarangan tempat. Artinya apa? Jikalau di dalam sebuah wihara itu tidak ada biku yang menjalankan laksa, maka wihara itu tidak berhak untuk melaksanakan Katina dana. Walaupun seandainya tidak ada biku sangga yang wasa, dia bisa melaksanakan sangga dana. Kemudian Katina dana itu sifatnya sangga dana. Jadi bukan persembahan yang kita berikan itu dituju pada perseorangan, tetapi kepada komunitas sangga. Maka dia disebut sebagai sangga dana. Nah, sangga dana. Kemudian pada upacara Katina itu sendiri ada yang namanya proses, apakah itu pembuatan jubah. Nah, proses ini harus berjalan, tidak boleh melewati batas yang sudah ditentukan. Artinya dia harus selesai dalam tempo, tidak boleh setelah subuh. Artinya tidak boleh lewat satu hari satu malam. Jubah yang dibuat itu harus selesai dijahit, dicelup, ya. Kemudian dipersembahkan kepada biku yang memang berhak. Nah, ini. Dan yang paling istimewa lagi, berkah yang diperoleh ya dari persembahan ini sangatlah besar. Alasannya apa? Karena si penerima haruslah sangga. Jadi bukan perseorangan atau bukan orang yang di luar daripada sangga. Jadi artinya kalau umat awam ingin mengadakan Katina tapi tidak dihadiri oleh biku sangga, ya tidak bisa. Harus ada biku sangga. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, maka kenapa sangga dana Katina kala itu merupakan momen yang penuh dengan berkah yang semestinya kita sebagai umat Buddha tidak lewatkan begitu saja. Karena seperti dalam kutipan Nidikanda Sutta tadi, bahwa cara untuk menimbun jasa kebajikan salah satunya adalah dalam bentuk berdana. Lalu kenapa berdana? Nah, ini penting. Kenapa berdana? Di dalam bait-bait berikutnya dari Nidikanda Sutta sendiri itu juga dijelaskan ya, manusika casampati dewaloke jayarati yaca nibbana sampati sabamete nalapati. Harta-harta kebahagiaan di alam manusia, kebahagiaan di alam-alam para dewa, artinya kelahiran di alam para dewa, dan bahkan kesempurnaan daripada kebahagiaan nibbana itu sendiri dapat dicapai oleh timbunan jasa kebajikan ini. Artinya apa Bapak Ibu saudara-saudara sekalian? Bahwa dalam kehidupan sebagai seorang manusia, sebuah kemakmuran dari harta karun, harta-harta benda di dunia ini dapat diperoleh dari timbunan jasa kebajikan ini. Ini artinya apa? Bahwa segala bentuk kekayaan di dunia ini itu disebabkan oleh jasa kebajikan yang kita lakukan. Dan salah satu bentuk daripada jasa kebajikan itu adalah berdana.
Dan mungkin di antara yang lain, berdana itu yang paling mudah. Kenapa Bang dikatakan paling mudah? Coba Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tidak bisa ikut datang ke wihara, titip darah. Seperti kayak sekarang kita di JMC ini, ada yang pesan paket, tidak bisa hadir. Artinya mau berbuat dana itu kita bisa titip kepada teman, pada sahabat, bisa pesan. Itu berdana. Coba tentang sila, kita nggak bisa. Artinya titip, oh saya titip ya, saya hari ini uposatha, titip kamu yang jalani. Gimana pahalanya bisa kita peroleh? Ya siapa yang menjalankan itu yang akan dapat. Tapi kalau dana masih bisa. Itu artinya apa? Kualitas pelaksanaan daripada sila itu lebih tinggi. Karena memang juga kalau ditelaah, diteliti, diperhatikan, sila itu udah memiliki satu fungsi yang krusial di dalam praktik Buddha Sasana. Kenapa? Karena pelaksanaan sila itu memiliki satu fungsi selain hanya sebatas berbuat baik, adalah untuk mengikis kekotoran batin kita yang sifatnya kasar. Kenapa saya katakan kasar? Menghindari pembunuhan makhluk hidup, menyakiti makhluk hidup, menghindari mencuri atau mengambil barang yang tidak diberikan, menghindari perbuatan asusila, menghindari berkata kasar, memfitnah, menghasut, mencaci maki, menghindari minum-minuman keras atau barang-barang narkotika yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Ini merupakan bentuk implementasi daripada tindakan-tindakan yang tidak baik yang muncul dari jasmani maupun ucapan. Maka dia dikatakan sebagai bentuk daripada kekotoran batin yang sifatnya kasar. Itu bisa dilenyapkan, bisa dihilangkan dengan menjalankan sila. Jadi kalau dalam keseharian kita itu menjalankan 5 sila dengan baik, maka tindakan-tindakan yang tidak baik tadi yang muncul dari ucapan kita, apakah itu berbohong, berkata kasar, menghasut, menghina tadi, tidak akan ada. Demikian pula yang berhubungan dengan badan jasmani. Kalau sudah artinya kita menjalankan 5 sila, secara otomatis kita juga sudah menjaga diri kita agar tidak terjerumus pada hal-hal yang buruk yang muncul dari ucapan kita dan tindakan jasmani kita. Maka pelaksanaan sila itu mengambil fungsi sebagai solusi untuk mengatasi kekotoran batin yang sifatnya kasar, paling kasar yang muncul, yang nampak jelas. Nah, maka dia lebih tinggi, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ya. Kemudian kalau kita berbicara yang kekotoran batin yang sifatnya lebih halus lagi, yang sedang, maka udah bukan ranahnya sila lagi, tapi ranahnya samadhi. Maka kalau kita belajar trisika, 3 latihan, tri itu 3, sika itu latihan, ada sila, samadhi dan panya. Ya sila itu yang paling artinya nampak, itu untuk fungsinya itu melenyapkan kekotoran batin yang sifatnya kasar. Tapi kalau sudah yang berhubungan dengan kekotoran batin kita yang sifatnya sedang, menengah, misalnya seperti nafsu-nafsu keinginan, itikat yang tidak baik, kemalasan dan kelambanan, kekhawatiran dan keraguan-raguan, itu ranahnya sila tidak bisa lagi, harus samadhi yang bisa mengatasi itu. Ketika pikiran tenang, karena keterfokusan pikiran terhadap objek yang kita ambil dari salah satu 40 objek itu, pikiran menjadi tenang, maka kelima hal yang menjadi perintah batin untuk maju tidak muncul. Tetapi yang paling sulit itu adalah untuk melenyapkan kekotoran batin yang sifatnya halus, yaitu loba dosa moha. Kita dalam kehidupan kita sebagai manusia ini sangat sulit untuk bisa lari, bisa lepas dari ketiga hal ini. Kenapa saya katakan demikian? Wong kita duduk saja dengar Bante Tanawaru ceramah, bisa saja muncul pikiran, Bante kok lama sekali ngomong, merasa kesel, merasa tidak senang.
itu sudah ada faktor dosa. Kebencian kita sudah bekerja. Rasa kesel itu muncul karena kita tidak senang. Apa yang menimbulkan rasa tidak senang? Karena rasa benci, dosa. Itu sangat halus, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Maka di sini pentingnya peranan sati itu untuk selalu sadar. Ini tidak gampang, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Nah ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, maka seperti kutipan di dalam Didikan Dasuta tadi, yasa dane nak sile nak sanyame nak dame naca nidi sunihitoho di idia purisa sewa. Artinya di dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melakukan penimbunan jasa dengan melakukan dana, dengan menjalankan sila dan melatih bawana. Intinya di situ. Nah yang paling gampang di antara itu adalah berdana. Seperti apa yang akan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian lakukan pada siang hari ini. Jadi ada satu hal yang harus juga kita pahami akan manfaat daripada berdana. Karena apa? Karena penting untuk kita pahami sehingga ini juga bisa menimbulkan sebuah keyakinan yang semakin kokoh. Semakin kita memiliki sebuah pengetahuan tentang keyakinan, itu akan membuat kita akan semakin teguh dalam keyakinan itu sendiri. Artinya akan berbeda jika sebuah keyakinan itu tidak didasari oleh pengetahuan yang benar. Akan berbeda kalau artinya kita itu berdana, datang ke wihara hanya sekedar mengikuti tradisi atau mengikuti teman ya, tanpa didasari oleh pemahaman. Maka disinilah pentingnya peranan pengetahuan. Untuk apa? Untuk membuat kita semakin teguh dalam keyakinan itu, dan juga agar supaya kebajikan yang kita lakukan yaitu berupa dana tadi memberikan manfaat yang besar bagi diri kita. Karena berbeda dari segi ketulusan hati, walaupun bentuk barangnya sama, objek orang yang kita berikan sama, momennya sama, tetapi ketika kondisi pikiran kita, keyakinan kita berbeda, itu juga akan memberikan pengaruh yang berbeda terhadap pahala dari dana yang kita lakukan. Jadi pada suatu ketika Putri Sumana itu bertanya kepada Sang Buddha, jika ada dua orang insan yang sama-sama memiliki tahap keyakinan, tahap kemoralan, dan tahap kebijaksanaan, artinya mereka sama memiliki keyakinan, memiliki sila yang baik, memiliki kebijaksanaan yang sama-sama bijaksana. Tetapi ada di antara salah satu mereka yang tekun berdana, sedangkan yang satunya tidak. Ketika mereka lahir sebagai seorang manusia, artinya setelah meninggal di alam manusia ini dan kembali lahir sebagai manusia, apa yang akan membedakan mereka? Sang Buddha katakan, mereka yang memiliki keyakinan, memiliki sila dan kebijaksanaan yang setara, namun berbeda dari hal ketekunan dalam berdana, akan berbeda dari segi ayu, wana, suka, bala, dan yasa. Artinya mereka yang tekun melaksanakan dana akan unggul dari segi ayu, wana, suka, bala, dan yasa. Apa itu ayu? Panjang umur. Wana memiliki wajah yang rupawan. Kalau laki-laki lahir sebagai laki yang ganteng, kalau wanita lahir sebagai wanita yang cantik. Wana, ya, sering sekali kita dengar ayu wana. Kalau biasa ada orang ulang tahun, ayu wano suka balang. Nah, wano wana sama. Kemudian suka bukan berarti senang terhadap sesuatu, bukan. Suka di sini pengertiannya adalah bahagia. Ya benar juga sih, senang itu muncul dari rasa bahagia. Tapi arti kata suka itu adalah kebahagiaan.
Kemudian balang atau balak, diberkahi kekuatan. Kekuatan dalam hal apa? Ketika dalam hidup sebagai seorang manusia, mereka mendapatkan gejolak, tantangan dan rintangan, dia bisa kokoh, bisa tangguh, bisa teguh dalam menghadapi. Ini juga yang akan menjadi pembeda di antara seseorang yang memahami dhamma dan tidak. Kita bisa lihat di dalam keseharian kita, misalnya ada salah satu dari sanak keluarga yang meninggal. Orang yang tidak paham dhamma itu biasanya sulit untuk bisa menerima kenyataan, sulit untuk memahami proses ketidakkekalan itu. Tetapi bagi mereka yang sudah paham, mengerti, artinya bukan hanya sekedar teori, tapi memang paham, dia lebih gampang menerima kenyataan. Kekuatan halal. Kemudian yasa akan memperoleh nama baik, ya, termasuk ataupun memperoleh kedudukan. Jadi mereka yang tekun berdana, walaupun artinya mereka sama dari segi keyakinan, sama dari segi sila, dan sama dari segi kebijaksanaan, tapi ada yang tekun berdana dan ada yang tidak. Maka yang tekun berdana ini akan memperoleh keunggulan dalam hal ayu, wana, suka, bala, dan yasa. Nah ini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, harus kita pahami, sehingga artinya apa? Jangan kadang dhamma itu kan dasar, saya lebih bagus meditasi saja, atau saya cukup menjalankan sila saja. Jika kalau kita mampu, kalau kita artinya punya kemampuan untuk itu, kenapa tidak? Artinya kesempatan kita sudah lahir sebagai manusia dan mengenal Buddha Dhamma, itu jangan dilewatkan begitu saja. Karena apa? Terkadang kesempatan itu tidak datang dua kali. Dan terkadang ketika kita sudah tidak mampu, ya, apalagi kita sudah tidak mampu jalan, ya, tidak mampu lagi mendengarkan apa-apa, artinya kondisi fisik jasmani kita sudah tidak mendukung, sulit. Dan ini sering Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dan saya kadang merasa terharu. Kenapa? Banyak orang yang terkadang ingin supaya orang tuanya itu berdana, ya. Namun kadang-kadang kondisi mereka itu sudah sangat lemah, sudah terbaring lemah di rumah sakit, baru teringat mau berdana. Pada saat masih sehat, nggak ingat. Ini sering terjadi. Maka mumpung Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, adik-adik sedharma, ya, masih diberkahi kesehatan, ya, fisik yang sehat, jangan lewatkan kesempatan yang ada untuk berbuat baik. Karena apapun di dalam hidup kita ini, apakah itu keberuntungan, hoki, rezeki, dan sebagainya, apapun yang membawa pada kebahagiaan, itu semua disebabkan karena perbuatan baik yang kita lakukan. Semoga apa yang Bante sampaikan dapat memberikan satu pemahaman yang baik terhadap kemajuan spiritual Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian semuanya, sehingga pada akhirnya kita semakin maju dalam spiritual, bukan hanya maju dari segi materi, tetapi maju juga dari spiritual. Karena ini yang akan menjadi bekal kita, yang tidak bisa dirampas oleh siapapun, yang tidak bisa hanyut oleh air, yang tidak bisa dibakar oleh api. Semoga berkah dari Sang Triratna senantiasa selalu melindungi kita semua. Semoga kita diberkahi kesehatan, umur panjang, kebahagiaan, dan kekuatan. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.